Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Salah banget. Hai, salam stroker harus pagi ya. Ya, sore hari ini kita ada di mana nih, Bu? Di rumah Kakak Rosa. Oh, di rumah Kakak Rosa. Kita ada di Bona Indah ya, Bu ya. Oh iya, di Iya, iya, iya. Apa namanya? Saya hari ini diundang oleh salah satu rekan kita semuanya dari Kasih ya. Ya. Ini saya dapat kaos ini. Oh, iya, Kasih ini. Kasih apa sih? Kawan Stroke Indonesia. Oke, nah sore hari ini nih, hari ini kebetulan adalah hari ulang tahun Bu Olive. Silakan perkenalkan Bu, namanya siapa Halo, sih? nama aku Olivia, panggilnya Olive aja. Sekarang ulang tahun yang ke-48. Terus waktu stroke tahun lalu itu yang ke-47. Itu tahun kapan Bu? Apa namanya, tanggal berapa kok bisa? Tanggalnya 15 Agustus 2024. 2024. Boleh Jadi, tahu ceritanya? Ya, aku ceritain seingat aku ya, mau. Oke, silakan. Jadi pagi-pagi teman-teman dari apa namanya ibu-ibu PKK. bukan. Oh, bukan. Koordinator kelas, bukan anak aku di sekolah. Oh. Salah satu sekolah di Pondok Pinang lah ada. Oke. Terus ngumpul sini yuk kita latihin dance, anak-anak mau acara 17-an. Oh, Ibu melatih dance? Ya, aku nggak officially ngelatih, jadi ada acara acara lomba-lomba gitu. Terus anak-anak mau dance poco-poco, jadi perlu ibu-ibunya ikutan dong gitu. Terus ya udah ikutan. Hari itu nggak ada pikiran apa-apa, makan juga udah biasa. Maksudnya makan, aku sarapan pagi biasa aja gitu. Terus ke sekolah. Hari itu memang teriknya cuaca panas, ya. Cuaca panas. Panas. Terus udah nih ngelatih anak-anak. Aku ada videonya kalau mau. Ya. Oke, nanti kita siapkan di videonya. Oke, terus? Terus tiba-tiba kan ada makan siang terus ayo sini dong bareng-bareng makan. Ternyata menunya, salah satu menunya ada ikan asin. Oh, aduh, kesukaanku juga itu berarti itu. Ikan peda lagi ya? Bukan, ikan asin kipas yang crispy banget, dan aku kan udah lama nggak makan ikan asin. Jadi ya udah aku cobain aja itu ikan asin kan. Ternyata enak beneran ya, emang enak. Terus ya udah kan ternyata 1 jam setelah itu biasalah kita ada aktivitas sholat. Habis sholat ngajarin anak-anak lagi kan dance lagi. Nah lagi istirahat itu, habis ngajarin istirahat sebentar, ternyata aku pusingnya banget. Terus kata temen aku, Mbak kenapa gitu, rasanya apa? Nggak tahu kok pusingnya, bawa obatnya nggak, bawa obat apa? Aku bawanya Panadol waktu itu kan, maksudnya obat painkiller biasa aja gitu. Terus ya udah aku minum itu, nggak mempan, maksudnya pusingnya hilang, tapi nggak bisa tahan. Akhirnya karena panas banget, terus aku nggak disengaja aku muntah aja gitu. Terus kata temen aku, udah keluarin aja apa namanya, biar pusingnya hilang gitu. Udah nggak apa-apa Mbak, habis itu minum yang banyak. Dan aku ngelakuin temen yang kasih tahu itu kan. Tapi pas di tensi aku 200. Tensinya 200, cukup tinggi. Iya, terus teman-teman bilang ya udah Mbak, ini ngeri banget. Bukan cukup tinggi, sangat tinggi. Tinggi banget. Terus, aduh ini kenapa untuk wanita? Gitu. Terus akhirnya temanku bilang, kita ke rumah sakit aja deh, coba bilang teleponin suaminya gitu. Terus suami aku ditelepon,
kirim ambulans dulu gitu. Akhirnya pesen ambulans, kita ke Rumah Sakit Pondok Indah. Itu dalam kondisi sudah pingsan belum? Udah. Oh, pingsan. Udah. Oh, teman aku bilang, katanya itu tuh Mbak Oli kenapa tuh kakinya kok jalannya pincang gitu. Terus tapi aku nggak ngerasa apa-apa, cuman ya udah gitu, terus jatuh aja gitu. Apa namanya? Cuman rasa ya pusing sih, tapi maksudnya nggak siap-siap untuk yang sampai yang jatuh lebih sampai gitu, seperti nggak. itu lah. Iya. Terus akhirnya katanya nggak sadar, jatuh nggak sadar, terus langsung dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah. Suami aku bilang sebentar ya gitu, terus ternyata dia telepon Pak RT Bona, terus Pak RT Bona kasih info yang tahu masalah stroke itu biasanya Ibu Rosa gitu. Oh, Ibu Rosa berarti RT stroke di sini kali ya? Iya, jadi dikasihlah nomor Mbak Rosa. Jadi kalau di sini tuh ada yang stroke, yang dicariin Bu Rosa katanya. Iya. Oh. Terus udah gitu. Aduh. Suamiku nggak tahu, masih blank banget, stroke apa sih stroke kok kayaknya kok masih bisa sih gitu. asing. Iya. Apa itu Kan stroke kayaknya ya? penyakit lansia ke atas gitu. Aduh. Nggak, ternyata ya, ternyata terus kan Mbak Rosa kasih info, udah dirujuk ke Rumah Sakit PON aja, Rumah Sakit Otak Nasional. Oke, langsung Tapi ke tapi di Rumah Sakit Pondok Indah itu sudah di CT scan sama di MRI. Udah ini pembuluh darahnya pecah katanya. Harus segera dioperasi. Terus Mbak Rosa kasih info, iya harus bener, dioperasi. harus segera dioperasi. Segera pakai segera ya. Segera dioperasi dalam waktu 4,5 jam, nggak boleh lebih. Jadi ke Rumah Sakit PON lah kita. Terus di Rumah Sakit PON juga Mbak Rosa dengan sigap, Masya Allah banget deh, pokoknya kita nggak ngerti apa-apa. Aku sih ya namanya, aku denger di ambulans gimana nih, udah cuma bisa zikir, baca doa aja kan. Terus Mbak Rosa bilang, kekeh langsung bilang sama dokternya, harus ada dokter, harus dioperasi segera karena pembuluh darahnya sudah pecah gitu. Terus aku ingat tuh, suami aku kasih tahu, terus nggak ada Bu, nggak ada dokter, nggak bisa, harus ada, benar. Terus akhirnya udah nggak tahu gimana, akhirnya adalah yang operasi. Aku udah nurut aja kan, akhirnya dioperasi karena darah udah mengenang lah di kepala aku. Berarti cukup banyak ya? Di atas kalau nggak salah 12 cc deh. Oh, 12 cc. Kalau nggak salah ya. Lebih mungkin 120 ya, Mbak? Oh, nah, 20 cc. 20. Coba tanya Bu RT Rosa. Oh gitu, 20 cc. 20 cukup cc tinggi. Pokoknya harus segera diambil. diangkat lah. Karena kalau nggak dia mengendap akan menekan otak kan, nggak bisa. Kemungkinan pulihnya katanya sekian persen atau apa gitu. Terus aku udah cuma bisa baca doa aja, nurut aja, mau diapain, dioperasi kayak mau diapain terserah gitu. Terus akhirnya dioperasi lah, diangkatlah itu darah. Tapi karena cairan darahnya terus produksi, terus Ya, aku terus ternyata menambah, bertambah. ternyata aku tuh namanya hidrosefalus. Jadi Hidrosefalus. Ada pada saat itu jadi darahnya terus produksi, terus numpuk lah di otak gitu. Jadi menekan batang otak katanya. Nah itu harus dioperasi ulang lagi, mau dikasih selang katanya yang untuk membuang. Iya, untuk membuang darah lebih yang ada di otak itu. Jadi dibuangnya lewat lambung ya, jadi dipasang selang. Jadi ini dibolongin nih Mas, dibolongin nih Pak Andres, dibolongin, dipasang selang, jadi dibuang ke lambung. Udah itu aku masuk kalau nggak salah hari Kamis kan, tanggal 15 tuh kalau nggak salah hari Kamis. Dioperasinya baru hari Jumat ya Mbak? Iya, karena dokternya itu kan saya memaksa ya, sampai saya kasih ancaman gitu. Iya, pokoknya Mbak Rosa tuh aku inget banget, maksa banget, nggak bisa, ini udah lebih dari 4,5 jam gitu. Oke. 17 Agustus kan hari libur itu. Iya. Nggak bisa katanya. Ini nanti gimana kalau misalnya nggak pulih gitu-gitu. Terus ya udah, pokoknya secepatnya dokter yang ada saat itu, dan akhirnya dioperasi bisa, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Jadi
cepet tindakannya cepet. Iya. Dan saya ngeliatnya Bolif kemarin saya datang ke sini, Bolif malah masih bisa ngajar senam, masih. Tapi nanti tadi lihat ya nanti apanya video-video waktu ulang tahun bisa goyang-goyang ya, masih oke ya. Jadi untuk apanya namanya dampak struknya Motorik. untuk Dampak motorik stroke sih kalau gimana? ke aku kayaknya lebih ke memori ya. memori. Memori aku tuh karena sebelum stroke pun aku teman-teman aku udah ngeledekin aku, dia kan emang pelupa gitu-gitu. Emang ada I masalah see. tuh sama otaknya, suka lupa-lupa gitu. Terus tapi setelah stroke Makin lupa. kayaknya kayak ada yang nggak tahu, otak aku tuh kayak nyarinya tuh lama gitu, tapi entah kenapa memori yang lama aku ingat sih. Andreas. Memori lama bisa, tapi memori yang yang deket-deket kayak ini misalnya baru 10 menit nih aku kenalan misalnya sama itu, aku lupa. Begitu ngomong lagi siapa itu aku suka lupa. Biasanya. Terus, tapi paling penting buat saya sih jangan lupa suami kan ya. oh enggak dong. Oh gitu ya. Suami sih enggak lupa. Tapi kalau sama teman-teman gitu nama Teman-teman ingat muka, tapi Oh, ingat, kalau tapi nama, lupa. Iya, kalau nama kadang cepat lupa ya. Makanya aku minta oke. maaf banget kalau nama tuh kayaknya aku kerja keras banget nih otak nih untuk ingat nama gitu. untuk ingat. Hemorrhagic ya. Aku juga begitu. Ya, nanti saya juga akan lanjut ke Ibu RT ya, Ibu RT Rosa. Oke, jadi ada ini enggak? Ada nasihat. Saya tanya satu dulu. Boleh. Selain tadi ikan asin, kira-kira apa sih Segala melatar makanan belakangi belakangi. kejadian itu apa sih? segala makanan yang terlalu banyak mengandung garam atau Mengandung garam. yang garamnya itu mengendap kayak cireng, Aduh, cireng, gorengan, kayak gitu kan. minyak, gorengan, Minyak, terus apalagi garam. tahu isi ya. Garamnya ya. itu kan mengendap kan di makanan, jadi pada saat dikonsumsi dia udah ngeblend di situ, jadi udah cukup lama dan itu yang bikin nggak baik. Oh gitu. Saus-saus, sambal segala macam itu kan itu garamnya boleh tuh, juga penting. lumayan. Terus apa lagi ya? Nah, terus kalau sebentar mau tanya, sebetulnya ada nggak sih darah tinggi? Yang bisa Memang ada darah tinggi nggak? Enggak, saya Waktu ada, sehat? Oh, ada. memang. Tapi masalahnya saya itu bandel, nggak mau minum obat. Waduh, Bu, sama Bu kita sama. Aduh, sama. Aduh, Karena kalau saya merasa seger ya. Iya, saya ngerasa gini, kok gue kan ya Sehat, saya ngerasa seger, masih muda aja, masih umur muda. 45-an masih ngerasa nggak apa-apa lah, kan saya sering olahraga juga Oke. ya Pak, gitu. Jadi Aduh, sama ya sama saya ya. Suami selalu ngingetin, kamu bukannya harus minum amlodipin. Iya, tapi masalahnya abai di aku itu amlodipin itu efek sampingnya adalah aku kurang bisa denger jadinya Pak. Oke. Nanti Kan kita tanya sama dokter ya kenapa tuh. Rata-rata kan orang-orang kakinya bengkak atau Oh iya, apa bengkak, gitu ya. betul, Kaki iya, bengkak. betul. Kalau aku kuping aku kayak kurang denger Pengeng gitu ya, Heeh. pengeng Iya, ya? sering bunyi gitu. iya. Terus sama jadi kurang denger lah gitu. Terus jadi efeknya setelah minum amlodipin 5 hari aja gitu. Ini kenapa sih kayaknya gara-gara amlodipin nih. Aku stop amlodipinnya, biasa lagi telinga aku. Jadi ini fixnya amlodipin. Jadi makanya aku stop lah minum amlodipin gitu. Oke. Terus pas lagi abis stroke itu ketemu dokter, nggak bisa ibu-ibu kalau udah divonis, udah dokter bilang darah tinggi. ibu minum amlodipin itu ibu Harus. udah taken kontrak, Taken berarti kontrak, harus betul. everyday Betul. itu minum amlodipin gitu. Betul. Sama ibu dengan saya, Bu. Iya. Terlalu badung, abai dan merasa badan kita seger Iya, ya. benar, badan kita Suka sehat. olahraga gitu kan. Dan aku kan dulu kan sebelum stroke itu memang ngajar yoga kan, jadi setiap hari aku tuh yoga. Merasa seger, ngerasa seger, ngerasa fresh. sehat, ngerasa aku baik-baik aja kok gitu. Oke, tapi betul. Ya sehat, ngerasa sehat tapi kadang sakit, cuman ya itu biasa ya, flu apa segala kan biasa ya Pak. Tapi kalau darah tinggi itu kan bener-bener yang nggak mikir darah tinggi Akan gitu. efek dampaknya ke situ. Terus juga sekarang kalau dibilang marah-marah darah tinggi, aku jarang marah juga. Kalaupun marah, kayaknya efek
efek darah tinggi nggak selalu Langsung naik, marah-marah ya? ya. Oke ya. Tapi yang paling pasti tetap mengucap syukur ya Bu, karena Iya, Ibu dampak alhamdulillah. efeknya ke motorik saya lihat tidak hanya di memori aja. Iya, memori. Ini memang karena tindakan yang cepat, keputusan cepat ya Iya, untuk sama operasi. itu sebelumnya kita ada olahraga rutin, nah itu membantu sekali. Oke, terima kasih lu Bu. Sama-sama. Pesan-pesan nanti buat teman-teman yang masih sehat dan juga Ya. bagi teman-teman pasca. Pokoknya jauhin makanan bergaram, asin-asin. Bergaram, asin-asin di stop dulu. Apalagi ikan peda. Dan ikan apa tadi? Ikan apa? Ikan asin kipas. Ikan. Oke. Ikan asin kipas, terus apapun lah yang asin-asin dan gurih-gurih. Dibatasin aja. Siap, tapi terima kasih dan sekali lagi selamat ulang tahun ya Terima Ibu kasih Olive Pak yang ke Andreas, 48. Iya, bersyukur ya Bu ya, Ibu Bersyukur, alhamdulillah. masih sehat. Puji masih Tuhan. dikasih umur di 48. Oke, salam stroker harus bahagia. Dan Bahagia, memberkati. selalu harus. Ya, mau di video ini pada belakang. Mau di video ini pada belakang. Nah ini. Nah iya. Happy birthday to you. Panjang umurnya. Ini sih sampai jam 10 nggak kelar. Serta mulia. Paling penting Olive jangan lupa kalau udah ada suami ya. Amin.